Hai semua, para pejuang iman, kasih, dan pengharapan. Pada hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang mungkin saja sering kali kita dengar. Tetapi justru mungkin dari kisah ini kita mendapatkan sebuah jawaban. Dan bisa saja dari kisah ini juga justru menguatkan kita ketika kita menjadi lemah. Oke, kita akan baca kisahnya di Yohanes 6 ayat yang kelima. Yohanes 6 ayat yang kelima. Di sini dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, ini adalah kisah yang sering kali kita dengar, yaitu berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu hanya laki-laki loh. Belum anak-anak, belum wanita. Karena kan di sini dikatakan ada seorang anak, berarti bukan hanya laki-laki saja. Ada anak-anak juga, ada wanita juga. Tetapi memang di firman Tuhan dikatakan 5.000 orang laki-laki. Dan menurut beberapa ahli, jika diperkirakan bisa jadi kenyataannya saat itu sekitar 7.000 sampai 10.000 orang banyaknya. Dan disinilah hal yang menarik. Yesus memberi makan orang sebanyak itu dengan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin, yaitu 5 roti 2 ikan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Matematika sederhana pun bisa menjawab bahwa itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi inilah menariknya, inilah luar biasanya dari kisah ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Oke, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, memang jika kita baca dari beberapa kitab yang lain, dari Injil Markus contohnya, dari Injil Matius contohnya, dan Injil Lukas, ada hal-hal yang bisa kita pelajari tersendiri. Tetapi pada hari ini kita akan melihat dari kitab Yohanes, Injil Yohanes. Dan itu memberikan pelajaran juga yang tersendiri, yang luar biasa. Oke. Di sini kan dikatakan di ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi Yesus itu melihat segitu banyaknya orang dan dia tergerak untuk memberi makan orang ini. Lalu Yesus bertanya kepada Filipus, Filipus, bagaimana caranya kita memberi makan orang sebanyak ini? Aku tergerak supaya mereka ini diberi makan. Bagaimana caranya Filipus? Lalu Filipus memberikan jawaban yang masuk akal secara manusia dan itu tidak salah. Filipus memberikan jawaban yaitu roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup Tuhan. Bahkan jika roti itu dipotong dengan potongan yang kecil-kecil itu nggak akan cukup. Nah, upah 1 hari kerja itu 1 dinar. Berarti roti seharga 200 hari kerja
kurang lebih setengah tahun, hampir 1 tahun, itu nggak akan cukup Tuhan untuk memberi makan orang sebanyak ini. Jika roti itu dipotong kecil-kecil sekalipun itu nggak akan cukup Tuhan. Ini sesuatu hal yang mustahil Tuhan. Nah, pelajarannya adalah, apakah kita sering menjadi seperti Filipus? Ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, kita misalkan meminta kesembuhan kepada Tuhan, atau mungkin kita meminta berkat, Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan, aku sedang mengalami masalah ekonomi, aku butuh berkat-Mu Tuhan, ada beberapa hal tanggung jawab yang harus aku bayarkan, jika dilihat ekonomi sekarang kok seperti ini Tuhan, bagaimana bisnisku ini Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan justru Tuhan bertanya kepada kita, lalu apa yang hendak engkau perbuat? Bagaimana caranya supaya kamu sembuh? Bagaimana caranya supaya kamu diberkati? Lalu secara manusia kita akan menjawab mungkin seperti Filipus. Ya kalau mau sembuh ya berobat Tuhan ke dokter. Kalau mau diberkati ya harus bekerja Tuhan, lebih giat. Kalau mau berkelimpahan, bisnisku supaya lancar ya aku mungkin harus giat mencari tender Tuhan. Supaya banyak tender yang goal, supaya bisnisku berjalan luar biasa Tuhan. Itu jawaban yang masuk akal dan itu tidak salah. Nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Kalau sakit ya memang harus berobat. Kalau mau berkat ya harus bekerja. Itu jawaban yang masuk akal. Dan nggak salah, seperti Filipus pun memberikan jawaban kepada Tuhan, itu nggak salah. Dan Tuhan bertanya seperti itu, bukan Tuhan itu nggak tahu yang harus dia perbuat. Kalau di ayat yang ke-6 kan dikatakan bahwa dia bertanya itu dengan tujuan mencobai murid-muridnya. Padahal dia sendiri itu sudah tahu kok apa yang harus diperbuat. Jadi ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu sudah tahu apa yang harus Tuhan perbuat atas hidup kita. Mungkin mengadakan kesembuhan, mungkin mengadakan suatu kesempatan di mana kita menerima berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tuhan itu sebetulnya sudah tahu. Tetapi kenapa seolah-olah Tuhan bertanya balik kepada kita? Lalu apa yang harus diperbuat? Dan kita menjawab seperti Filipus. Tidak ada yang salah dengan jawaban itu. Itu sah-sah saja. Itu memang masuk akal secara manusia. Akan tetapi jika kita baca di kelanjutan kisahnya, ada sesuatu hal yang berbeda. Dan itu mengajarkan sesuatu hal yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Karena tidak berhenti di situ kisahnya. Tidak hanya berhenti Tuhan bertanya balik, lalu kita memberikan jawaban, memberikan statement yang masuk akal. Tidak berhenti di situ kisahnya. Jika kita baca di ayat yang ke-8 dan ke-9, di sini ada salah satu muridnya yang bernama Andreas. Dan dia bertemu seorang anak yang memiliki 5 roti 2 ikan. Anak ini ingin menyerahkan apa yang dia punya kepada Yesus. Lalu Andreas berkata kepada Yesus dengan nada atau dengan statement yang sedikit mengejek dalam tanda kutip. Kan Andreas berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini adalah statement Andreas yang sangat masuk akal. Karena apa? 5 roti 2 ikan itu nggak berguna. Andreas sudah mendengar jawaban Filipus di mana roti 200 dinar itu nggak akan cukup. Apalagi cuma 5 roti 2 ikan. Itu pasti tidak akan cukup. Dan Andreas mengucapkan kalimat yang sebetulnya masuk akal. Sebetulnya ini benar adanya. Yaitu, apakah artinya 5 roti 2 ikan ini untuk orang sebanyak ini? Nggak akan berguna, nggak ada artinya. Itu masuk akal. Dan itu benar adanya. Kalau secara matematika ini memang benar. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara Andreas dengan Filipus. Meskipun Andreas sudah melihat
bahwa 5 roti 2 ikan itu tidak berguna. Apa yang dimiliki anak kecil ini yang ingin diberikan kepada Yesus adalah sesuatu hal yang tidak berguna. Yang menjadi bedanya antara Andreas dengan Filipus adalah Andreas tetap membawa itu kepada Yesus. Kalau Filipus hanya sekedar menjawab. Ini loh caranya Tuhan. Logikanya seperti ini. Dan gak akan cukup, gak akan bisa Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat mahal. Itu sesuatu hal yang mustahil. Itu mahal sekali Tuhan. Kalau harus memberi makan 5.000 orang itu mahal sekali biayanya Tuhan. Dan itu mustahil Tuhan. Susah untuk dilakukan. Jawabannya masuk akal. Akan tetapi Filipus tidak menyerahkan itu kepada Yesus. Dia hanya menjawab secara logikanya. Tetapi beda dengan Andreas. Andreas tahu bahwa 5 roti 2 ikan itu adalah sesuatu hal yang tidak berguna untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Orang sebanyak itu nggak akan dikenyangkan dan 5 roti 2 ikan itu tidak berguna. Tetapi Andreas tetap membawa sesuatu hal yang dalam tanda kutip tidak berguna kepada Tuhan. Apa yang menjadi pelajaran bagi hidup kita? Mungkin ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan sesuatu hal yang sekiranya dalam tanda kutip tidak berguna, dalam tanda kutip tidak cukup, menurut pemikiran kita, menurut logika kita, dan itu memang benar adanya. Contoh, kalau kita sedang sakit, kita meminta kesembuhan. Sudah sekian lama kita berbaring di tempat tidur, kita meminta kesembuhan. Tetapi justru Tuhan hanya memberikan rasa yang segar kepada tubuh kita. Kita belum sembuh, tetapi kita merasa bahwa tubuh kita menjadi segar, menjadi kuat. Padahal kita belum bisa bangun dari tempat tidur. Atau mungkin kita berdoa, Tuhan aku butuh berkat. Aku mau lepas dari masalah ekonomi. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus aku bayarkan Tuhan. Tuhan memberikan berkat tetapi nggak cukup. Nggak cukup untuk membayar ini itu, tidak cukup untuk melakukan ini itu, nggak cukup. Kita berdoa mungkin untuk bisnis kita, untuk usaha kita. Dan Tuhan memberikan berkat tender yang kecil. Suatu goal yang kecil nilainya. Dan kita merasa, Tuhan ini nggak cukup Tuhan, aku butuh sesuatu hal yang lebih besar. Kalau kita sedang mengalami itu, jangan berhenti hanya sekedar dalam tanda kutip merasa bahwa pemberian Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita, mungkin melalui orang lain atau justru Tuhan kerjakan sendiri melalui apa yang sedang kita lakukan. Dan itu merupakan sesuatu hal yang kecil, tidak berguna dalam tanda kutip, nggak cukup. Jangan hanya berhenti di situ, tetapi biarlah kita seperti Andreas. Kita bawa itu kepada Tuhan. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, oke, kalau hari ini aku berdoa dan sekian lama aku berdoa meminta kesembuhan, tetapi aku masih belum bisa bangun dari tempat tidur Tuhan. Akan tetapi sungguh luar biasa Tuhan hari ini. Aku merasakan bahwa tubuhku itu terasa sehat, terasa bugar, terasa segar. Aku bersyukur Tuhan kepadamu, meskipun aku belum bisa bangun dari tempat tidur. Tuhan, oke. Begitu banyak tanggung jawab yang harus aku bayarkan. Aku ingin keluar Tuhan dari masalah ekonomi. Dan Engkau telah memberkati aku. Meskipun berkat ini Tuhan kecil nilainya dan gak cukup. Hanya cukup untuk aku makan dan keluargaku. Tetapi aku tetap bersyukur Tuhan. Karena sampai detik ini Engkau memelihara kehidupanku. Tuhan, aku pingin usahaku bisa diberkati, bisa memiliki atau memenangkan tender yang besar nilainya. Tetapi justru Engkau memberikan tender yang kecil. Nilai yang kecil yang aku dapatkan Tuhan. Akan tetapi aku tetap mau belajar mengucap syukur Tuhan. Karena mungkin dari sinilah titik awal Engkau mempercayakan sesuatu hal berkat yang luar biasa Tuhan. Haruslah kita memiliki sikap seperti Andreas.
Meskipun kita melihat, kita merasa bahwa itu tidak berguna, itu nggak cukup, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah serahkan itu kepada Tuhan. Dan jika kita lihat respon daripada Yesus itu sendiri, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari Yohanes 6, jika kita lihat respon daripada Yesus, Yesus tidak menanggapi statement atau jawaban atau pernyataan dari murid-muridnya, baik itu Filipus maupun Andreas. Yesus tidak ambil pusing dengan jawaban mereka. Tetapi yang Yesus pedulikan adalah ketika Andreas beserta anak kecil ini membawa apa yang terbatas yang kita punya, yang Tuhan sudah percayakan di hidup kita. Mungkin itu sesuatu hal yang terbatas, mungkin itu sesuatu hal yang nggak cukup, mungkin itu sesuatu hal yang nggak berarti. Tetapi itu kita bawa kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus Tuhan. Tuhan nggak ambil pusing dengan jawaban Filipus, Tuhan nggak ambil pusing dengan statement Andreas yang merasa bahwa hal ini nggak berguna. Tetapi Tuhan fokus kepada langkah atau tindakan Andreas dan anak kecil tersebut, yaitu tetap membawa 5 roti 2 ikan. Sesuatu hal yang nggak berguna dalam tanda kutip, sesuatu hal yang tidak cukup dalam tanda kutip, sesuatu hal yang terbatas adanya. Dan itu tetap dibawa kepada Yesus. Dan Yesus menerima itu semua. Yesus fokus kepada itu. Kepada hal tersebut. Dan jika kita lihat di ayat yang ke-10, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok. Kemudian ayat yang ke-11, Yesus mengucap syukur atas 5 roti 2 ikan. Jadi pelajarannya adalah apa yang terbatas menurut kita yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Apa yang nggak cukup dalam tanda kutip, apa yang nggak berguna dalam tanda kutip dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah berikan di hidup kita. Tetaplah bawa itu semua, tetaplah serahkan itu semua kepada Yesus. Dengan ucapan syukur, Tuhan, aku serahkan dan aku bersyukur Tuhan untuk kehidupanku, untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan di hidupku Tuhan. Mungkin saat ini aku belum sembuh Tuhan, tetapi aku bersyukur jikalau sampai detik ini aku masih bisa bernafas, aku masih bisa berdoa. Aku bersyukur Tuhan kalau detik ini tubuhku terasa sehat, terasa bugar. Meskipun aku belum bisa bangun dari tempat tidur. Aku bersyukur Tuhan sampai detik ini aku masih bisa makan. Meskipun ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawabku yang harus aku bayarkan tetapi belum ada Tuhan. Aku tetap mau bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk tender yang meskipun nilainya kecil ini Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu itu Tuhan. Dan aku mau bawa semuanya ini kepadamu Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal itu, Tuhan meresponi sikap kita. Dan Tuhan, kalau dikatakan di Yohanes 6, Tuhan mengambil itu dan mengucap syukur. Kemudian mujizat terjadi. Begitupun juga kehidupan kita. Ucapan syukur kita. Apa yang kita bawa kepada Tuhan. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Diterima oleh Tuhan dengan ucapan syukur. Diterima oleh Tuhan dengan sukacita. Tuhan gak menolak. Tuhan tidak. Kamu sudah tahu bahwa ini nggak berguna, kamu sudah tahu bahwa ini nggak cukup, kenapa engkau serahkan kepadaku? Harusnya kan engkau tetap berusaha. Ya gimana loh caranya supaya kamu sehat? Ya gimana loh caranya supaya kamu mendapat berkat? Harusnya kamu berusaha. Enggak, Tuhan tidak menolak, tetapi Tuhan menerima. Meskipun hal tersebut menurut manusia tidak berguna, menurut pemikiran manusia itu adalah hal yang terbatas, yang nggak cukup dalam tanda kutip. Tuhan menerima itu semua ketika kita serahkan dengan ucapan syukur. Kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan menerima dengan sukacita. Lalu mengucap syukur, Tuhan,
Aku bersyukur punya anak seperti ini. Aku bersyukur punya hamba seperti ini. Ini loh umatku yang tetap bersyukur, yang tetap mengucap syukur, meskipun dalam tanda kutip dia sedang mengalami sesuatu hal yang seolah-olah tidak cukup dalam tanda kutip. Seolah-olah nggak berguna dalam tanda kutip. Tetapi dia tetap datang kepadaku, tetap mengucap syukur, tetap berterima kasih, dan menyerahkan semuanya itu kepadaku. Tuhan akan meresponi seperti itu. Dia akan bersuka cita. Dia akan mengucap syukur atas sikap kita, atas ucapan syukur kita. Dan apa selanjutnya? Mujizat luar biasa yang terjadi. Apa yang terbatas bagi kehidupan kita menjadi sesuatu hal yang penuh dengan kelimpahan ketika kita serahkan itu semua kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan Tuhan pasti akan meresponi dengan sukacita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu merasa diberkati dengan renungan pada hari ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen agar renungan ini semakin hari semakin memberkati lebih banyak orang. Dan untuk video berikutnya, untuk video mendatang, kita akan belajar lagi tentang kisah yang sama, yaitu 5 roti 2 ikan, akan tetapi dari kitab yang lain, dari Injil yang lain. Dan itu memberikan sudut pandang yang berbeda. Dan itu memberikan pelajaran juga yang berbeda untuk kehidupan kita. Oke? Dan bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk dibantu doa, jangan lupa mengisi link di deskripsi. Dan juga bagi Bapak Ibu yang memiliki kesaksian, yang memiliki pengalaman pertolongan Tuhan, bisa juga mengisi link di deskripsi. Di situ kami, saya dan keluarga adalah seseorang yang full-timer melayani Tuhan dan melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara itu juga menguatkan kehidupan kami. Meskipun kami ini full-timer, meskipun kami ini hamba Tuhan, bukan berarti kami tidak butuh dikuatkan. Justru melalui kesaksian, pengalaman Bapak Ibu Saudara itu menguatkan kehidupan kami. Dan juga melalui setiap doa-doa dari Bapak Ibu Saudara itu juga menguatkan kehidupan kami sekeluarga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.